Kira-kira we go basics dulu. Ketika menangani sebuah cerita gitu yang mau disampaikan, whatever it is the story yang mau diceritakan, awal creative proses untuk akhirnya ada arsiran gambar itu mulanya itu seperti apa sih? Sebenarnya ada dua perbedaan ya. Kalau misalnya ilustrasinya dipergunakan untuk kolaborasi atau misalnya untuk sebagai visual dari sebuah brand atau berkolaborasi dengan baik, itu semuanya pasti berawal dari teks dulu. Jadi aku pasti gambar aku pasti semuanya dikenalin dulu sama si teks. Jadi aku ngeliat briefnya, kenalin dulu itu apa, terus habis itu kalau misalnya udah kenalan, aku nyari tahu. Jadi kayak dari brief itu gue berikan itu apa baru. Cuma kalau misalnya sifatnya personal untuk karya aku sendiri, udah pasti biasanya itu kayak munculnya kesengaja. Jadi ya ketika itu pikiran apa atau rekomendasi apa langsung dituangkan. Jadi gak ada. Aku jarang sekali nulis dulu atau misalnya gimana dulu gitu, kalau misalnya personal gitu. Perbedaannya itu sih. Ada kebagi dua nih. Kalau yang sifatnya commission gitu buat iya kalian lah gitu, emang kan berangkatnya dari teks dulu. Yang duluan itu teks, baru kita memvisualkan. Tapi kalau yang untuk proyek personal, apalagi yang kebiasaan hobi menggambar dari kecil kan, ya gambar aja gitu. Tapi gambar apa yang dilihat. Kalau baca komik juga nggak terlalu anjing soal dialognya, tapi lebih ke menikmati gambar. Jadi sampai sekarang juga kalau misalnya buat personal project bisa melukis, ya melukisnya karena pengen melukis ini gitu. Bahkan lebih makan waktu nyari judul sama bikin tulisan tentang si karyanya daripada bikin karyanya. Buatku proses menggambar atau menulis itu sakral untuk aku. Jadi untukku aku harus punya akarnya. Nah akarnya itu adalah membuat atau narasi buatku kayak skill itu cuma 5% gitu, sisanya tuh kamu harus ada jiwanya di situ. Jadi mood board itu di situ aku nulis warnanya gitu. Jadi kayak color palette-nya mau kayak gimana, terus wangi si lukisan itu bisa aku tahu wangi zin aku, terus nuansanya, terus fragmennya bahkan gitu. Jadi kalau udah berangkat dari situ, aku ngerasa aku bisa menikmati prosesnya gitu. Jadi biarpun itu personal ataupun commission, itu tetap ada jiwaku gitu di situ, dan itu buatku penting untuk aku berdiri selanjutnya menuju proses-proses teknis yang menurutku semua orang bisa lakuin gitu, tapi yang menguatkan diri kalian itu kan jiwa sama tindakan kita. Biasanya kalau gambar itu keluar aja dan kadang karena nggak bisa cerita maka gambar dulu karena tulisannya nggak keluar duluan gitu. Kalau kakak kan biasanya aku lihat dari karyanya gitu ya, it seems like image dan story itu comes parallel gitu buat kakak. Boleh diceritain kan terkait dengan itu? Jadi kalau buat aku pribadi, buku itu seperti kanvas kosong gitu. Terlepas dari genre atau approach atau metode, bukunya adalah kanvas yang bisa aku isi apapun bentuk, warna, tulisan, hawa, terserah gitu. Nah, biasanya aku mulainya itu dari yang tadi aku bilang, ada sebuah tema atau scenery yang emang sudah berulang-ulang muncul di kepalaku. Jadi si tema dan scenery ini emang keras kepala. Dia tidak mau keluar dari diriku, dia ada di keseharianku. Bahkan kayak aku beraktivitas, dia akan muncul secara serendipity gitu. Misalnya aku lagi baca artikel atau ada postingan di sosmed yang mendukung si tema ini. Kemudian setelah itu terjadi beberapa saat, aku akan memutuskan oke, aku akan masuk kantor dalam tanda kutip. Kantor ini kenapa disebut kantor? Karena kantor itu rasanya ada struktur, ada waktu, ada deadline gitu. Seperti itu aku menyelesaikan buku-buku. Nah, biasanya aku memang mulai dari type.
Tapi sebenarnya hawa itu sudah terbentuk di dalam kepala aku. Jadi pekerjaan itu bukan dimulai ketika aku duduk dan menulis atau aku duduk dan menggambar. Tapi kayak gini aja, ini sebenarnya ada sesuatu yang sedang bekerja di kepala dan itu aku anggap justru proses yang sangat penting gitu. Di sini tuh apa sih yang akhirnya jadi bisa menghasilkan art style yang seperti itu gitu. Apa ya, aku selalu melihat kalau misalnya style atau inspiration itu selalu tumbuh karena dari bisa jadi berbeda-beda karena pengalaman tiap orang, terus tinggal dari kecil sampai dewasa dengan siapa, di lingkungannya kayak gimana, terus dengan problemnya masing-masing yang berbeda-beda, terus apa ya, hal yang dinikmatinya juga berbeda-beda. Kalau misalnya secara personal aku mungkin berangkat dari waktu kecil itu sering apa ya, kenapa jadi surrealis dan fantasi gitu. Jadi diawali dengan kayak aku tuh selalu kagum dengan buku-buku yang waktu itu dikasih sama paman aku. Jadi kalau ketika ulang tahun tuh dulu tuh entah kenapa paman aku tuh sama ibu juga yang terus ngasih buku-buku yang apa ya, yaitu fantasy, terus buku-buku dongeng juga banyak, terus kayak buku-buku interaktif kayak gitu yang berangkat dari situ. Terus cuma mungkin semakin dewasa mengalami berbagai pengalaman hidup tadi, jadi kayak aku pengen hal-hal yang sebenarnya kita hadapin setiap hari kan banyak struggle-nya, cuma aku gabungin dengan si fantasi-fantasi, terus apa ya, cerita-cerita masa kecil, dongeng waktu itu yang indah gitu digabungin. Jadi aku kayak sebenarnya mengelaborate itu. Jadi kayak mungkin orang kadang suka bilang, oh gambarnya cute ya, tapi kok agak serem gitu. Gimana? Aku sebenarnya nggak pernah mendeklarasikan aku tuh serem, aku tuh cute, enggak. Cuma aku suka mendengar dari orang nanti gitu. Jadi kayak, oh jadi kita terus aku jadi bikinnya mungkin dari situ kali ya, berangkatnya gitu. Dari hal yang aku suka waktu kecil, terus mengalami berbagai problem dan ini setelah dewasa itu gabungin gitu, sesuatu yang surreal gitu. Yang namanya inspirasi itu sebenarnya selalu ada di sekitar gitu, kayak kunang-kunang. Dia ada di sekitar kita, semuanya terlihat menarik, semuanya berbahaya itu kayak ditangkap. Tapi pasti ada satu teman-teman yang akan keras-keras terus ada di sekitarmu gitu. Dan aku pikir kalau ada ide yang seperti itu berarti dia percaya kamu bisa melanjutkan, bahwa kamu punya skillnya, kamu punya toolsnya, dan kamu punya metodenya untuk menyelesaikan itu. Karena kreativitas itu dan inspirasi itu kan dekat ya. Itu menurutku kayak otot gitu loh, kayak kreativitas dan menangkap inspirasi itu bisa dilatih kayak kamu yang membentuk otot gitu, dan otot itu kan harus diingatkan selalu. Dan tergantung juga dengan apa yang kita konsumsi itu tadi sih, kayak kita nggak bisa mengeluarkan sesuatu yang menarik at least buat kita sendiri kalau apa yang kita masukkan ke diri kita itu tidak beragam. Kalau kita hanya memasukkan hal-hal yang memang hanya di bubble kita, tidak melihat orang yang berbeda dari kita atau bentuk kehidupan yang berbeda dari kita, maka kita akan terperangkap dalam satu bubble tertentu gitu. Jadi menurutku masukkan sebanyak mungkin gitu, sevariatif mungkin apa yang kamu suka, bahkan mungkin yang kamu kurang nyaman, bahkan asing, itu dimasukkan aja dulu, itu semua akan menjadi material. Kira-kira dalam mendukung pengalaman membaca, adakah elemen visual tertentu? Kalau cover, dari pertama banget bikin cover itu waktu itu ke GPU ya, kayak selalu datang dengan nggak punya ekspektasi apa-apa gitu, karena kan buku kan macam-macam ya gitu. Bahkan seiring berjalannya waktu sering ngerjain cover-cover, setiap ada orderan selalu ini, terus otomatis kayak ini aja bikin kayak ini formulanya mau gimana lagi nih, mau pakai racikan warna kayak gimana lagi, lebih ke itunya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan, tergantung sih bukunya, apakah ini bisa divisualkan dengan monokrom misalnya, apakah ini bisa ada figur yang ekspresinya
lucu gitu kan, apakah ini bisa cuma simbol benda aja gitu kan. Biasanya yang ngobrol sama editor atau yang kalau bukunya sudah baca sinopsisnya, maka udah misalnya redesign dari itu yang mereka bikin. Nah, macam-macam ada juga yang kan kalau tadi dibilang buku pintu masuk untuk menganalisis isinya segala macam kan, tantangannya gimana cara memvisualkan isi buku. Sekarang kan nggak mungkin dong semua hal yang ada itu divisualkan di satu cover. Biasanya aku ambil salah satu cuplikan adegan atau cerita yang menurut aku penting gak penting tapi dia menjadi bagian dari cerita. Kadang kalau aku suka jalan-jalan ke toko buku, suka ya survei-survei dikit lah gitu, memperhatikan sekarang antara trennya lagi gimana, ataukah ada beberapa buku yang divisualkannya seperti itu terus bikin saya jadi bertanya-tanya tentang ini maksudnya apa, ini apa. Ya seru sih seperti itu. Kita juga punya masukan soal terkadang ada sebuah cerita yang bisa ditampilkan cuma dengan satu figur kecil gitu, nggak harus rame, nggak harus penuh.